Halo guys, di video kali ini saya akan kembali menunjukkan proses penggantian bahan propaganda dengan menggunakan peredam mobil yang asli yaitu peredam. Nah, ini adalah bahan propaganda. Ini memang berbahan dasar aspal. Namun yang perlu dicatat dan banyak sekali yang salah paham adalah tidak semua bahan dari aspal boleh disebut dan dinilai sebagai peredam mobil. Ini yang banyak sekali orang salah tangkap. Nah, bukti rubber itu digunakan di pabrik otomotif itu dari dulu sampai sekarang itu hanya sebagai lem. Ya, seperti itu, lengket sekali itu. Dia hanya menggunakan ini lem. Bukti rubber sesungguhnya adalah lem. Namun sekarang banyak dipropaganda sebagai peredam mobil. Hanya dikasih aluminium foil karena masangnya gampang, tinggal dilempel di roll. Nah, bagaimana dengan bukti rubber yang sekarang banyak dipropagandakan di aftermarket sebagai peredam mobil? Padahal itu adalah dari dulu sampai sekarang bukti rubber itu di pabrik otomotif hanya digunakan sebagai lem atau perekat antara plastik dengan plat pintu samping. Nah, itu udah bukti rubber. Dia lengket. Nah, lengket sekali. Jadi itu hanya digunakan. Jadi bukti rubber itu hanya sebagai lem ya. Jadi bukan peredam mobil. Bukti rubber bukan teknologi baru di dunia peredam mobil. Itu yang mau kita sampaikan. Terima kasih. Polemik soal peredam rubber batil versus aspal ini masih jadi obrolan hangat, terutama di video kita yang judulnya ini. Dengan komentar beragam soal peredam aspal versus rubber batil, ada yang bilang kalau peredam aspal ini masih disukai masyarakat karena memang material ini sudah ada dari lama. Tapi seiring dengan berkembangnya teknologi otomotif, menurut beberapa installer dan workshop yang kita tanyakan, peredam aspal ini bisa jadi bumerang untuk para pengedar. Alasannya sih beragam, ada yang bilang kurang efektif meredam frekuensi rendah, baunya menyengat, gampang meleleh atau retak, hingga lebih berat dari rubber batil. Itulah kenapa konsumen maupun installer lebih banyak memilih putih rubber dibandingkan aspal. Bener kan nih? Jadi kali ini gue mau tanya atau gue mau buktiin langsung sama distributor peredam aspal. Gue akan langsung tanya soal pendapat dia tentang peredam aspal. Om, bisa Om, media audio. Oh, halo. Iya, Om nggak bales soalnya Om. Apa ya? WhatsApp kita nggak dibales. Boleh nggak Om, kita nanya-nanya tentang peredam itu gimana Om? Soalnya di tempat kita aspal sama rubber batil ini rame banget Om. Untuk menjawab semua keraguan dan rasa penasaran kalian soal peredam aspal, sayangnya ketika kita mau meliput distributor tersebut seperti gimana ya, tidak berkenan untuk kita meliput gitu loh. Jadi video ini itu sebagai bukti kalau kita udah datang ke sana. Disclaimer sekali lagi, media audio tidak ada tujuan untuk menyerang siapapun. Justru kita di sini mau cari jawaban atas keraguan kalian maupun kita tentang peredam aspal maupun rubber batil. Lo bisa tonton video ini. Kayak sebenarnya saya sebenarnya nggak perlu diliput lah ya. Itu kan seharusnya sudah paham lah ya, seperti gimana. Jadi Om tidak bersedia untuk kita liput dan kita tanya-tanya ya Om. Sebenarnya bukan nggak sudah jelasnya, nggak perlu ditanya lagi lah ya sebenarnya. Jadi sudah jelas kan tinggal masalah di workshop ya. Kalau misalnya ada pertanyaan dari rekan-rekan workshop, ya sebenarnya kan tinggal belajar cara pasangnya aja. JASO, lu semua tahu standar JASO kan? Dealer ini punya sertifikat JASO. JASO adalah Japanese Automotive Standard Organization. Standar JASO ini sebenarnya membantu konsumen memilih produk otomotif yang tepat untuk kendaraan Anda. Produk peredam aspal ini memang terbukti memiliki standar JASO pada tahun 1983. Gua akan munculin poin apa aja yang menjadi standar JASO. Tapi setelah gue telusurin, ada 2 poin dari 5 poin yang udah nggak relate sama peredam aspal. Ini dia. Soal yang ini, yang sertifikat yang JASO ini, kita udah cek apakah masih berlaku Om. Soalnya setahu kita juga waktu itu kan ngurusin ISO juga kan.
ISO itu setiap 3 atau 5 tahun sekali itu kan diperbarui. Tapi yang ini, yang Jaso yang khususnya ini, 32 ini, itu udah inactive Om di global spec. Apa ya? Inactive di global spec, udah nggak aktif. Dan ada beberapa yang di sini, ini 5, tapi dia udah 2 yang tidak aktif. Jadi gimana ya Om ya? Apakah ini udah memperbaharui apa belum? Perbaharui di mana? Jaso ini kan Japanese Association punya ini kan, standar. Itu sudah standar dengan sesuai itu kan ada di sini kan ada keterangan sama dengan ISO. Ini ada keterangan di sini. ISO berapa itu saya nggak tahu. Iya ISO. Ya kita juga ada kopinya, dan sebelum kesini tuh biar kita nggak salah juga, biar kita nggak kosong-kosong juga. Maksudnya kita juga pengen tahu. Gue kasih pertanyaan biar nggak salah nih istilahnya gitu. Jadi sama Om. Nah, Bisa dilihat di anggaplah yang ada ini kan bisa dilihat di ISO ini sama. Ini sudah ada perbaikan memang sebenarnya. Tapi sama intinya ya nggak berubah jauh, tetap begitu posisinya. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah standar ini bisa jadi patokan untuk customer memilih produk yang berkualitas? Apakah standar Jaso tahun 1983 yang mereka miliki masih relate dengan standar mobil saat ini? Oke, The Lovers, tadi kan kita udah nyambangin ke salah satu workshop yang memasang aspal. Nah, sekarang kita langsung sambangin aja tempatnya yang sudah memasang ribuan mobil dengan peredam rubber batil. Mas Yanto, halo. Wih, ada apa nih? Yusak dari Media Audio. Oh iya, oke. Kita mau tanya-tanya nih Pak. Soal kan Mas Yanto nih udah pasang ribuan Ya, mobil yang menggunakan rubber batil. iya. Oke. Nah, di luaran ini Pak, Iya. itu kan udah bergunjang anjing nih, udah banyak yang ngeributin. Oh, gue lebih better pakai aspal, gue lebih Oke. better pakai rubber batil nih. Iya, Nah, Mas Yanto udah lihat kan Iya. video yang kemarin kita kirim? iya. Nah, kita minta pendapat Mas Yanto dengan video yang yang kita kirim itu, Pak. Menurut Mas Yanto itu dari video itu apa yang Mas Yanto mau berkomentar apa atau memberitahu apa, Pak? Oke. Sebetulnya sih begini ya, saya sebetulnya mau berkomentar tapi sebenarnya udah lama, tapi saya tunggu waktunya saya harus berbicara. Mungkin ini waktunya lah ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya begini, pemilihan peredam, mau peredam yang aspal, mau peredam yang rubber butil, ya kemudian ada foam akustik, itu sebenarnya juga semuanya bagus lah, kayak gitu. Ya, bolehlah silahkan, mau memilih yang aspal juga boleh, mau yang memilih yang rubber butil juga boleh, semua peredam pasti bagus. Ingat, sebuah pabrik pada saat dia sudah membuat peredam, kemudian dia sudah dijual di pasaran, ini pasti sudah mempunyai standarnya. Pasti semuanya sudah mempunyai perhitungannya. Pabrik-pabrik yang di Eropa sekarang ini semuanya juga sudah mengacu ke bahan peredam yang rubber butil. Itulah teknologi. Betul. Ya, saya tidak perlu sebutkan detailnya. Cuman yang saya agak kurang setuju ya, pada saat kita itu menjual produk yang ya semua juga menjual produk. Pastinya pada saat orang menjual produk, semua juga ingin mengatakan produknya yang terbaik, produknya yang terbagus, produknya yang paling istimewa. Pasti begitu. Tetapi pada saat kita tuh mempromosikan produk-produk yang dijual, itu hendaknya harus dengan menggunakan bahasa yang bijak. Oke. Tidak boleh, menurut saya ya, kita sama-sama berdagang, itu tidak boleh kita, ya bukan menjelekkan sih, mungkin membuat si produk lain itu dikatakan yang mungkin agak sedikit membuat produk lain, yang punya produk lain itu tersinggung. Saya tidak katakan menjelek-jelekan produk orang, tidak ya, karena saya harus hati-hati sekali dalam berbicara. Jadi pada saat kita sudah masuk ke ranah media sosial ya, ini kan media sosial sekarang kan udah gila-gilaan ya. Sekarang digital marketing sudah di mana-mana kan gitu kan. Betul. Nah, pada saat kita menjual produk kita di sana, ya gunakan bahasa yang baik. Jangan kita merendahkan atau jangan kita membuat produk orang lain itu menjadi produk yang dalam tanda kutip tidak bagus, tidak baik. Ini yang nantinya malah jadinya mematikan rezeki orang. Ya. Oke. Nah, itu menurut saya jadi bijak-bijak lah, pinter-pinter lah kita.
pada saat kita mempromosikan barang-barang kita. Gunakan bahasa yang baik, kemudian sampaikan dengan bahasa yang terstruktur dengan jelas. Apa yang menjadi manfaatnya, kemudian apa yang menjadi fungsi dan kegunaan dari produk yang dimiliki dari masing-masing pedagang. Silakan, bersaing secara sehat itu akan lebih baik daripada kita merendahkan produk-produk orang lain. Itu nanti akan memicu yang menjadi perseteruan-perseteruan yang akhirnya tidak bagus di mata masyarakat, kan gitu. Ya semuanya pasti pengen mencari trust, kan gitu. Dalam mencari trust di media sosial itu menurut saya jadilah orang yang bijak. Ya, semua peredam bagus, silahkan teman-teman boleh memilih apapun itu, dan pastinya teman-teman boleh browsing dulu pada saat mau memasang peredam. Kemudian pilihlah peredam yang sesuai dengan hatinya, semuanya juga bagus. Tapi ingat, ini pesan saya kepada semua instalator, ya, gunakan bahasa yang bagus, jangan pernah membuat produk orang lain menjadi tidak baik di mata masyarakat. Itu akan menjadi bijak dan pasti rezeki kita akan terbuka lebar. Wah, seperti itu. Dalam banget nih audio lovers nih. Jadi dalam bermarketing itu sah-sah aja. Jadi melakukan marketing, melakukan promosi untuk produknya sendiri masing-masing. Kita punya cara dan kode etik masing-masing. Yes. Nah ini Mas Yanto dari Bekja Totoros ini adalah salah satu yang gimana ya? Bukan penggemar, ya teknologi makin lama makin depan, Pak. Betul. Kita makin lama itu teknologi itu makin lama makin berkembang, makin diperbaiki. Mungkin waktu itu memang ada kesalahan seperti ini, tapi kan terus di-develop. Betul. Jadi masing-masing ya, makanya kan setiap kali kalau kita bikin video kita tuh selalu tanya, audio lovers pilih yang mana? Kalau yang memang pilih aspal, silakan pasang aspal. Betul. Yang pasang rubber batil, silakan pasang rubber batil. Sesuai dengan peruntukannya dengan budgetnya masing-masing. Nah kalau misalkan audio lovers nyaman dengan installer yang menggunakan aspal, silakan aspal. Jadi kita mohon untuk audio lovers sekarang itu berhenti untuk ributin hal-hal begituan lah. Kita bisa menilai, masyarakat sekarang sudah pada pintar. Betul. Ya, semuanya sudah pada pintar. Kemudian menilainya juga sangat detail. Ya mungkin dengan cara bermarketing yang bijak itu pasti orang akan bisa melihat mana yang benar dan mana yang tidak benar. Seperti itu. Silahkan audio lovers ya, media audio, pikirkan sendiri mana yang tempat untuk yang membuat peredam, supaya intinya begini, kita mau mengeluarkan budget untuk membuat mobil kita tuh menjadi lebih nyaman, lebih bagus, kan gitu kan. Nah, otomatis kan pada saat kita mau memilih tempat untuk memasang peredam, carilah tempat yang di hati itu menjadi sejuk dan nyaman. Nah, itu dia. Itu udah pasti benar. Udah pasti benar. Itu saja dulu. Itu dia audio lovers. Bukan pernyataan ya, maksudnya isi hati yang mau diungkapkan. Iya. Saya juga tidak mau ya menyebutkan yang macam-macam lah gini loh, karena memang kalau aku lihat ada siapa tuh ya yang ini ya kalau nggak salah itu sudah menyebutkan banyak jenis peredam ya, jadi menurut saya kurang tepat lah. Ya, itu dia audio lovers. Jadi kalau misalkan audio lovers mau berkomentar, silakan berkomentar di bawah. Tapi ingat, berkomentar juga ada kode etiknya, juga ada caranya, cara menyampaikannya juga ada ini. Ya, kritik membangun, saran yang membangun, kita pasti terima dan kita pasti perbaikin apapun itu juga caranya. Betul. Jadi ingat sekarang sudah ada undang-undang IT. Oke. Jadi audio lovers gimana? Thank you udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga workshopnya dari Mas Yanto, Bekja Totoronics. Alamat, nomor teleponnya semua ada di bawah. Thank you. Media audio. Mas. Sukses terus ya. Ya, bye-bye. Bye. Meskipun peredam aspal memiliki beberapa kekurangan, mungkin propaganda yang mereka buat tetap bikin peredam aspal ini populer di kalangan konsumen. Penting bagi audio lovers untuk paham perbedaan antara peredam aspal atau peredam rubber batil dan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan kalian. So, pilihan itu ada di tangan Anda.